Hai, jumpa lagi bersama saya. Tanpa sengaja saya menemukan video menarik dari channel Islam Bersatulah, ya. Dalam video itu dia memberi judul kecil itu bukti nyata Al-Qur'an firman Tuhan, ya. Nah, ini bagi saya sebuah luar biasa, ya. Nah, video saya kali ini bukan bermaksud untuk menanggapi video Islam Bersatulah itu, ya. Tetapi saya mau memberi sisi lain dari video ini, ya. Jadi karena dia memberi judul bukti nyata Al-Quran itu firman Tuhan, maka dalam video ini saya memberi judul bukti nyata Al-Quran bukan firman Tuhan. Ini sisi lainnya saja, ya. Nah, oleh karena itulah judul film ini jelas Al-Quran bukan firman Tuhan. Nah, sebelumnya mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada di layar kaca Anda. Baik, kita tahu bahwa Al-Quran terdiri dari beberapa surah. Jadi mulai surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas itu diyakini oleh umat Islam sebagai firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalamnya itu merupakan kata-kata atau kalimat Allah, kalimatullah. Ya. Fakta lain yang menarik adalah Muhammad dipercaya sebagai satu-satunya penerima firman Tuhan itu. Tidak ada manusia lain, hanya Muhammad sebagai penerima firman Tuhan. Menjadi sedikit persoalan, ya, bagaimana firman Tuhan itu sampai kepada Muhammad. Di sini Islam terpecah, ya, terbelah, ya. Ada yang mengatakan bahwa Allah berbicara langsung kepada Muhammad untuk menyampaikan firman-Nya. Tetapi ada juga yang mengatakan Jibril yang berbicara menyampaikan kalimat atau menyampaikan firman Tuhan. Nah, mana yang benar? Ya, kita tidak tahu. Ya, di sini saya tidak mau masuk dalam perdebatan ketidakjelasan ini. Saya mau fokus kepada topik awal kita, yaitu fakta-fakta Al-Quran bukan firman Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau channel Islam Bersatulah mengatakan bukti nyata Al-Quran itu firman Tuhan, saya justru sebaliknya. Ketika membaca Al-Quran, saya menemukan ada banyak fakta kalau Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Ya. Nah, pada bagian yang pertama ini, saya mendasarkan argumentasi saya itu pada pernyataan ini, bahwa Allah Maha Tahu, Maha Benar. Saya yakin umat Islam juga menerima argumen dasar ini. Allah itu Maha Tahu, Maha Benar. Allah yang menyampaikan firman dalam Al-Quran itu Maha Tahu dan Maha Benar. Nah, karena Allah itu Maha Tahu, Maha Benar, maka ya, ayat Al-Quran itu harus benar dan tidak bisa keliru. Ini konsekuensi logisnya. Ya. Nah, tetapi kalau kita membaca Al-Quran, sungguhkah ayat-ayat Al-Quran itu bebas dari kekeliruan? Kita melihat fakta-fakta berikut. Yang pertama, dikatakan matahari beredar pada garis edarnya. Setidaknya ada 7 surah yang mengatakan demikian. Ya. Nah, ini fakta dari ilmu pengetahuan. Matahari dia tetap tidak beredar pada garis edarnya. Memang ada argumentasi bahwa ini soal galaksi, ya. Tetapi kenapa Allah waktu itu tidak menyampaikan itu?
Argumentasi itu sangatlah lemah. Ya. Fakta kedua, dikatakan bukan Yesus yang mati di kayu salib. Padahal baik fakta iman maupun fakta sejarah mengatakan Yesus yang mati di kayu salib. Fakta ketiga, tidak ada nama istri Adam. Kalau kita membaca kisah Adam dan istrinya dalam Al-Quran, kita tidak menemukan siapa nama istrinya. Ya, kalau dalam Alkitab ada Hawa. Jadi, apakah Allah itu lupa menyebut nama istri Adam ini, atau Allah tidak tahu? Ya. Fakta keempat, Allah tidak bisa membedakan air mani dengan sperma, yang menjadikan proses pertumbuhan manusia itu katanya air mani. Padahal secara biologi sperma itu berbeda dengan air mani. Apakah Allah tidak tahu membedakan ini? Fakta kelima, dikatakan hujan turun dari langit. Ya. Padahal harus dari awan. Ya. Nah, ini. Dan masih banyak fakta-fakta lain. Ya. Kita fokuskan saja dari 5 ini. Ini sudah membuktikan Al-Quran bukan firman Tuhan. Fakta lain kita dasarkan pada argumen dasar kita, yaitu sumber wahyu satu dan sama. Ya. Berbeda dengan Alkitab. Ya. Alkitab memang sumber utamanya adalah wahyu Allah, tetapi yang menulis itu adalah banyak orang. Sedangkan Al-Quran itu satu dan sama. Nah, karena sumbernya itu satu dan sama, maka harus ada konsistensi, keseragaman, dan kesamaan. Tetapi fakta yang kita dapat dari Al-Quran, pertama, ada 4 kata ganti untuk Allah. Ya, itu ada 4 kata ganti. Aku, kami, dia, engkau. Nah, ini tampak jelas bahwa Allah tidak konsisten. Bahwa kami atau aku itu jelas berbeda dengan dia, dengan engkau. Ya. Ini sudah menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Fakta kedua, proses jadinya manusia itu berbeda-beda. Jadi tidak ada keseragaman. Surah yang satu mengatakan begini. Surah yang lain mengatakan begitu. Nah, tidak ada. Padahal Allah yang berbicara. Tapi kok bisa berbeda-beda? Ya. Fakta ketiga, bahan untuk Allah menciptakan Adam itu juga berbeda-beda. Ya. Bukan yang sama, berbeda-beda. Itu. Kok bisa? Apakah Allah lupa bahwa sebelumnya dia menyebut bahannya ini, tetapi kali ini dia ketika berbicara dengan Muhammad dia sebut lain lagi? Itu. Kok bisa berbeda? Ini sebagai bukti Al-Quran bukan firman Tuhan. Ya. Fakta yang keempat, dikatakan setan dan iblis itu ada di surga. Apakah Tuhan itu, Allah itu, dia tidak tahu bahwa dia pernah berkata, surga itu tempat untuk orang-orang yang takwa kepadanya. Apakah setan dan iblis itu takwa kepada Allah? Bukan. Fakta kelima, Adam dan istrinya dikeluarkan dari surga. Apakah Allah itu lupa bahwa dia pernah berkata, surga itu sifatnya kekal. Kalau sudah masuk surga ya kekal. Tetapi kalau dikeluarkan berarti tidak kekal. Ini tampak jelas Al-Quran bukan firman Tuhan. Sekian dan terima kasih.